Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah kembali pada hari Minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang berada di rumah, marilah kita mengikuti ibadah dengan hikmat. Kita duduk dan berpakaian yang rapi. Saat pemberitaan firman Tuhan berlangsung, Bapak dan Ibu juga harap untuk membuka Alkitab. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita datang menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebab hanya Dialah Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Dengan sebab hati
Di sepanjang hidup kami, kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami menyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan, dan hanya bagi-Mu Tuhan segala puji-pujian dan penyembahan kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam ruang kudus-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan takut dan gentar, sebab Engkau Raja mulia yang agung, yang kami sembah pagi hari ini. Besar kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kasih dan anugerah-Mu melawat setiap kami Tuhan. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau datang menghampiri-Mu Tuhan. Kami mau datang bertemu muka dengan muka, sebab Engkau-lah juru selamat dan kekasih hati kami. Engkau Tuhan yang telah datang di dalam kehidupan kami, memberi kemenangan demi kemenangan. Dan pagi hari ini Tuhan, hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus akan terus menjamah hati kami dan melimpahkan sukacita di saat kami menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukacita memuji Tuhan, sebab begitu dalam dan besarnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau datang
Kita mau datang dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Betapa dalamnya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan bagi setiap kami Tuhan, agar kami beroleh pengharapan di dalam-Mu, dan hanya Kaulah yang menjadi tempat jawaban bagi setiap kami. Kami datang Tuhan, segarkan jiwa kami pagi hari, baharui Engkau budi kami Tuhan hari lepas hari.
ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, Kau telah buktikan kasih setia-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Terima Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih dalam kasih Kristus, serta saudara-saudara seiman kaum Kristiani yang berada di rumah masing-masing atau di mana saudara berada, ketika pada pagi hari ini berkesempatan untuk boleh bersama-sama kita bersekutu dalam ibadah, khususnya melalui media online ini. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan,
Tuhan senantiasa memiliki sebuah rencana yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Maka ketika kita menghadapi sebuah kegagalan, menghadapi sebuah hal yang tidak mencapai sasaran atau target yang kita harapkan, namun demikian itu bukan sesuatu hal yang membuat kita harus menjadi risau atau kita merasakan diri gagal. Tetapi kalau kita melihat atau kita mempelajari bagaimana rancangan Allah di dalam hidup manusia, maka itulah yang harus dapat dan tergenapi di dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Mari, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah lebih jauh lagi, saya mau sama-sama kita berdoa untuk minta pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus, sehingga menerangi mata hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran ini. Kita berdoa. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang bersekutu beribadah kepada Tuhan dalam pribadi dan keluarga kami masing-masing. Hamba percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sudah ada dan menguasai hidup kami, bahkan lebih jauh akan menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Allah ini. Kuasailah ibadah ini Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah, kuduskan, sucikan, tahirkan, supaya kebenaran itu yang sesungguhnya, yang adalah kekudusan Allah, boleh mencapai dan boleh dapat diterima dengan baik oleh para jemaat atau saudara-saudara seiman kami. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruhnya dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Allah, saya ingin bertitik tolak mengambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Kitab Yesaya pasal 60 ayat yang kedua, yang sudah seringkali kita baca dan kita dengar dari ayat-ayat ini, adalah merupakan sebuah pemulihan akan kemuliaan Sion yang akan datang. Yesaya pasal 60 ayat yang kedua, demikian firman Allah. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, peristiwa pembuangan bangsa Israel ke negeri Babel adalah merupakan bagian akibat daripada ketidaktaatan dan mengabaikan akan kekudusan, akan ketaatan terhadap Allah. Bukan hanya para rakyat, tetapi pemimpin, raja, baik Israel maupun Yehuda, mereka lebih taat, lebih tunduk kepada raja-raja lain. Dan mereka membangun persekutuan juga dengan penyembahan-penyembahan daripada bangsa-bangsa tersebut. Maka Allah sangat tidak berkenan akan hal ini. Sebagai konsekuensi hukuman Allah, murka Allah, mereka ditawan, mereka dikuasai, mereka diserang oleh kerajaan Babel yang pada waktu itu merupakan kerajaan yang besar dalam sejarah bangsa pada waktu itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, maka sejak waktu itulah Babel menguasai Israel, Babel menguasai Yerusalem, bahkan bait suci Allah, tempat umat penyembah kepada Allah, semuanya telah dikuasai, dan yang menjadi pusat ibadah mereka menjadi sebuah kegelapan. Lihat, barang-barangnya telah diambil, dirampas, bahkan tiang-tiang, semua peralatan daripada bait Allah yang terdilapisi oleh emas, dikerat emasnya, dibawa ke negeri Babel. Maka sejak waktu itulah bangsa ini berjalan di dalam kegelapan. Ketika bait Allah dikuasai, bait Allah tidak lagi menjadi sebuah pusat penyembahan, maka disitulah kekelaman dan kegelapan yang menguasai daripada bangsa ini. Maka tidak heran ketika persoalan demi persoalan terjadi, masalah demi masalah terjadi, ketika mereka hidup di dalam kekelaman, bangsa ini dibawa tawanan, mereka kehilangan daripada harga diri, mereka kehilangan otoritas pribadi, dan mereka kehilangan kehormatan yang daripada Allah dan kehormatan pribadi, lepas pribadi atas bangsa itu.
Raja tidak lagi dihormati. Semuanya kehilangan penghormatan. Mengapa? Karena Allah tidak lagi menjadi sebuah pusat ibadah. Allah tidak lagi menjadi pusat penyembahan. Allah tidak lagi menjadi pusat kehormatan di dalam kehidupan bangsa ini. Maka tidak heran pada waktu itulah datang masa kesukaran, masa kegelapan, dan masa-masa yang penuh dengan berbagai-bagai pergumulan. Tetapi lihat, Allah kita tetap yang mengasihi bangsa itu. Allah itu mengasihi kaum Yehuda, kaum Israel yang adalah keturunan daripada Yakub. Allah mengasihi, Allah akan memulihkan, dan janji Allah inilah yang akan terus digenapi di dalam kehidupan bangsa ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, demikian halnya juga perjalanan kehidupan saudara dan saya sebagai umat kepunyaan Allah. Kita harus hidup di dalam pimpinan daripada Tuhan. Sekalipun mungkin dalam perjalanan kehidupan ini kita banyak menghadapi masa-masa kegelapan, masa-masa kekelaman, masa-masa penuh dengan berbagai-bagai macam intimidasi dan tekanan demi tekanan di dalam persoalan kehidupan ini. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu penderitaan, pergumulan, kehilangan pengharapan dan sebagainya. Tetapi ingat, bagi orang yang percaya, bagi umat kepunyaan Allah yang tetap setia kepadanya, Allah akan membangkitkan, Allah akan mengubahkan situasi kelam, situasi yang dalam kegelapan ini menjadi sebuah keniscayaan bagi kemuliaan daripada nama Tuhan. Hidup kegelapan akan diubah menjadi hidup di dalam terangnya Allah. Bukan terang oleh karena benda-benda penerang seperti lampu matahari dan bulan dan yang lain-lain. Bukan. Tetapi bangsa ini atau saudara dan saya harus kembali hidup di dalam kemuliaan Allah. Maka firman Allah tadi mengatakan bagi kita sekalian, yaitu tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Inilah sebuah keadaan yang berbalik. Sebuah keadaan pemulihan. Saya mau ulang sekali lagi kalimat itu. Tetapi terang Tuhan. Ingat. Di dalam kekelaman bangsa-bangsa. Di dalam kegelapan bangsa-bangsa. Itu tetapi bagi orang percaya. Sekali lagi firman Allah mengatakan. Terang Tuhan. Kemuliaan Allah sudah terbit atasmu. Dan sudah makin nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel atau kaum Yehuda ini melihat kemuliaan Allah ini, ya, adalah merupakan sebuah hal yang sangat-sangat dinantikan sebetulnya. Mereka sudah mengalami akan hal ini. Bagaimana ketika bangsa Israel mereka keluar dari tanah Mesir dalam pimpinan dan komando daripada Musa. Tetapi mereka sudah mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Mengalami kemuliaan Allah. Mengalami terang yang daripada Allah. Lewat bukti bahwa Allah hadir dalam perjalanan mereka. Ketika siang hari mereka dipayungi oleh yang namanya tiang awan. Ketika malam hari mereka dipandu, mereka dipimpin oleh yang namanya tiang api. Sehingga mereka bisa berjalan pada malam hari sekalipun dalam kegelapan. Tetapi terang daripada Allah, kemuliaan Allah menyinari dalam perjalanan hidup mereka. Inilah yang saya maksud terang dan kemuliaan Allah itu. Di mana yang sudah memandu dan memimpin bangsa Israel. Mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dan terang itu kalau dalam bahasa aslinya atau kemuliaan Allah yang disebut dengan kabot. Nah, kabot adalah kemuliaan Allah. Bukan oleh karena benda-benda penerang. Tetapi Allah sendiri hadir sehingga mereka berjalan tanpa mengalami penyesatan, berjalan di dalam pimpinan daripada Allah. Demikian juga dalam hidup orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini, di tengah kekelaman hidup ini. Saudara dan saya, engkau perlu sekali yang namanya terang dan kemuliaan Allah yang akan memandu perjalanan kita. Kita perlu kabotnya Allah, kemuliaan Allah, supaya hidup kita sekalian perjalanannya tidak tersasar, melainkan mencapai sebuah tujuan.
Kalimat bahasa Yunani yang ditulis juga di dalam bahasa pengertian kemuliaan yang adalah berkata doxa. Doxa ini adalah merupakan berbicara arti, salah satu artinya adalah yaitu penghormatan. Nah, kemuliaan itu berbicara sebuah penghormatan. Terang Allah berbicara soal penghormatan. Doxa dalam bahasa Yunaninya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mengerti akan hal ini, maka kita dapat menyadari orang-orang yang mengalami doxa, mengalami terbitnya daripada terang Allah dan kemuliaan Allah yang menjadi nyata, maka dia harus hidup di dalam kehormatan, hidup di dalam martabat-martabat ilahi, hidup di dalam sebuah nilai-nilai kehidupan yang dapat memuliakan Allah. Demikian halnya juga umat yang hidup di dalam kemuliaan, umat yang hidup dalam penghormatan, maka dia juga wajib hidup menghormati Allah, mengutamakan Allah, dan hidup di dalam pimpinan daripada Roh Allah itu sendiri. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, makna daripada doxa inilah yang akan terus-menerus membimbing, yang akan terus-menerus membawa setiap kehidupan kita, yang akan mengontrol hidup kita masing-masing. Adakah kita hidup di dalam kemuliaannya Allah? Adakah kita hidup di dalam terangnya Allah? Khusus bagi orang-orang percaya. Tetapi terang Tuhan telah terbit atasmu. Hanya atasmu. Hanya atas umat kepunyaan Allah. Hanya atas umat daripada murid-murid Yesus. Terang Tuhan itu berkenan. Maka daripada itu, marilah sebagai orang percaya yang pada akhir zaman ini, di tengah-tengah kegelapan daripada dunia ini, yang berbagai-bagai persoalan, baik dalam kondisi kesehatan pandemi, saya mau katakan bagi kita, tidak ada alasan untuk Allah tidak mewujudkan rencananya. Tidak ada hambatan untuk Allah memanifestasikan rancangannya bagi orang percaya. Yaitu terang itu akan terbit atasmu dan kemuliaan Allah akan makin nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Luar biasa. Inilah janji dan rahasia daripada kemuliaan Allah. Ketika Allah berkenan hadir, ketika Allah berkenan untuk memanggil dan memilih saudara-saudara sekalian untuk kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan, atau hidup di dalam kehormatan. Nah, maka daripada itulah, bagaimana kita bisa hidup dalam kehormatan, di dalam kemuliaan Allah. Yang sikap yang perlu kita ambil, mari Bapak Ibu mengutamakan Allah, mengutamakan Tuhan. Honor kita atau penghormatan kita ini harus menjadi sasaran atau prioritas utama bagi hidup saudara dan saya. Tanpa kita menghormati Allah, tanpa ada honor yang kita tempatkan di dalam tempat yang terhormat dalam hidup kita kepada Allah, maka Allah tidak berkenan bagi saudara dan saya. Sebetulnya sangat sederhana, kalimatnya sederhana, tetapi sangat sulit untuk menerapkan atau untuk mengaplikasikan daripada penghormatan terhadap Allah ini. Tidak mudah, bahkan cenderung sukar untuk dia lakukan. Lihat bangsa Israel, berapa kali mereka jatuh dan bangun, berapa kali mereka tidak menghormati Tuhan, bahkan memunggungi Allah dalam kehidupan mereka, sehingga Allah murka, Allah menghukum mereka. Mereka harus dilepaskan, mereka harus dibuang dalam proses di negeri Babel, menjadi hamba di sana, hidup di dalam kekelaman. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati Allah. Mereka tidak memberikan honor kepada Allah yang sesungguhnya. Maka daripada itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita mau memeriksa kehidupan kita. Adakah Allah memiliki tempat yang terhormat di dalam hidup kita? Sehingga ada doxa, ada kemuliaan Allah, ada kabat Allah boleh terus menerus menyinari perjalanan hidup saudara dan saya, dan engkau berdampak dalam hidup ini. Untuk langkah konkretnya, saya ingin mengambil contoh bagi kita sekalian. Oh ya, saya ingin sampaikan bahwa judul firman Allah pada hari ini, saya mau katakan adalah terang Tuhan terbit atasmu. Ya, agak terlewat sedikit. Saya ingin mengambil contoh bagaimana konkretnya orang yang hidup dalam penghormatan, orang yang hidup dalam honor kepada Allah, supaya bukan hanya merupakan sebuah
pemahaman secara teologis atau pemahaman secara pola pikir, tetapi ini harus menjadi sebuah realisasi, harus menjadi sebuah nyata dalam sikap dan tindakan kehidupan orang-orang percaya yang mewujudkan, yang menyatakan dan yang menampilkan bentuk penghormatan kita terhadap Allah. Sehingga apa? Terang itu terbit dan makin nyata kemuliaan Allah. Mari kita baca, ada sebuah kisah yang menarik. Saya mau baca di dalam Injil Yohanes. Haleluya. Injil Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat ke-7 di sini berbicara tentang orang yang buta sejak lahir disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 9 ayat pertama mulai, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja, yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dan dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Wow. Ini adalah sebuah peristiwa yang menakjubkan dalam perjalanan kehidupan pelayanan Tuhan Yesus. Dia berjumpa dengan seorang buta yang sejak lahir. Ada beberapa hal, 2 hal saja pada pagi hari ini yang akan menjadi sebuah aplikasi. Bagaimana kita hidup di dalam kehormatan, dalam penghormatan kepada Allah, honor kepada Allah. Supaya apa? Supaya nyata kemuliaan Allah dan berkat Allah makin nampak dalam hidup kita. Yang pertama, langkah yang pertama adalah bagaimana kita hidup dalam penghormatan, yaitu adalah seberapa jauh saudara dan saya menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan akan kelihatan dari apa? Dari sikap dan ketaatan kita. Sikap yang taat. Mungkin kita katakan mudah sekali perkataan taat ini. Ya, sudah sering kali kita baca dan kita dengar pengajaran hal tentang ketaatan. Mungkin berapa kali, puluhan kali. Tetapi dalam konteks ini mari saya ingin mengajak kita kembali. Bagaimana taat itu adalah merupakan sebuah proses yang dikerjakan terus menerus di dalam kehidupan dan selama kita masih hidup dalam dunia ini. Perkara taat bukan sesuatu hal yang menyenangkan, bukan sesuatu hal yang membuat orang ringan melangkah dan gemar melakukannya. Tetapi kecenderungan daripada manusia pada umumnya adalah mereka suka melawan dan memberontak terhadap Allah. Itulah hakikat daripada manusia ketika ia hidup dalam dosa. Ketika manusia sudah dikuasai oleh dosa, maka kecenderungannya adalah melawan dan membentuk sebuah perlawanan terhadap ketaatan terhadap Allah itu sendiri. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, maka daripada itu marilah kita boleh melihat bagaimana Yesus begitu taat. Yesus begitu taat. Inilah sebuah contoh yang menarik bagi kita sekalian. Dia berkata dalam ayat-ayat yang tadi kita katakan, ayat 4 terutama dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Lihat Bapak Ibu sekalian, sangat menarik sekali. Dia adalah anak Allah sendiri yang telah menjadi manusia dan telah menjadi daging. Tetapi dalam proyeksi sebagai utusan Allah, Yesus sangat taat.
terhadap rencana Bapa. Yesus sangat taat terhadap pekerjaan Bapa, sehingga dia mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada kalimat pengandaian di sini, dan tidak ada sebuah alasan pun, sedikit pun ruang untuk melakukan ketidaktaatan. Karena Yesus sadar, Yesus memahami akan tugas dan panggilannya, bahwa dia adalah utusan yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini. Inilah bentuk ketaatan daripada anak Allah yang tidak tergoyahkan oleh berbagai macam hal, oleh berbagai macam tipu daya daripada dunia ini. Ketika Yesus setelah berpuasa selama 40 hari, bukankah iblis menggoda dia? Iblis berusaha untuk memperdaya dia supaya dia meninggalkan ketaatannya atau menuju kepada keinginan daging dan kesenangan daripada kemanusiaannya. Namun maka kerohaniannya, keilahiannya lebih menduasai, lebih mendominasi kehidupan Yesus pada saat itu. Sekalipun secara manusia Yesus juga merasa lapar dan haus. Bapak Ibu sekalian, ketaatan adalah merupakan syarat mutlak bagi setiap orang percaya. Allah tidak pernah bernegosiasi dengan firman-Nya. Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Allah tidak mau mencari pembenaran demi pembenaran yang standarnya adalah merupakan sebuah keinginan atau motivasi daripada manusia itu sendiri. Allah sangat tahu persis bagaimana motivasi seseorang. Ketika ia melontarkan, ketika ia mengajukan alasan-alasannya terhadap Allah supaya ia tidak melakukan firman dan perintah Allah. Allah sangat mengerti akan motivasi yang terkandung, yang terlalu rahasia sekalipun di dalam hidup manusia, yaitu saudara dan saya. Maka daripada itulah, jangan pernah kita mempersiapkan sebuah skenario untuk melawan ketaatan ini, atau untuk mengabaikan ketaatan akan firman Allah. Kunci pertama adalah sikap taat itu sendiri. Seperti Yesus, kita harus mengerjakan. Dan ini Yesus katakan, bukan hanya aku harus mengerjakan, tetapi dia berkata kita harus. Ini berbicara mengenai apa? Mengenai murid-muridnya juga diajak bersama-sama. Hari ini berada dekadensi terakhir zaman akhir ini. Orang percaya dipanggil, orang percaya diundang, orang percaya dirangkul oleh Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan Dia, melakukan pekerjaan Bapa di dalam panggilan hidup kita masing-masing. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Dia tidak hanya memberikan perintah. Dia tidak hanya memberikan instruksi-instruksi yang harus dikerjakan oleh saudara sebagai manusia yang lemah dan berdosa. Tidak. Tetapi dia bekerja bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan saya terlalu percaya ketika Yesus bekerja sama dengan kita, maka kita akan berhasil dalam hal ini. Tidak kita kerjakan sendiri. Jangan pernah berkata sukar dan sulit serta berat perintah Tuhan. Tidak. Kuk yang dipasang adalah sangat menyenangkan dan bebanku pun menjadi ringan. Ini yang harus kita pahami. Jadi kesimpulan sementaranya, dalam berbagai aspek apapun dalam hidup kita, mari kita mau taat kepada Allah sebagai bentuk penghormatan kita kepada Dia, sebagai honors kita kepada Dia. Itulah menghormati. Bukan hanya sekedar kita datang ibadah, kemudian kita pada waktu kita ibadah kita begitu sangat hormat kepada Tuhan. Tapi di luar daripada ibadah, sangat bertolak belakang keadaannya, apa yang kita kerjakan. Tidak. Tapi dalam berbagai waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan, belajar untuk taat akan firman Allah. Taat akan Dia sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Lihat ketaatan yang kedua yang supaya kita boleh mengalami sesuatu hal yang luar biasa juga. Tadi dari sisi Yesus, sekarang dari sisi objeknya, yaitu orang buta tadi yang sejak lahir. Kalau saya baca di dalam ayat yang ke-7, apa lihat? Sekalipun Yesus sanggup menyembuhkan orang buta tadi langsung dengan perkataan, langsung dengan firman, tetapi dia ingin melihat ada sebuah kerjasama yang komprehensif.
Ada sebuah kerjasama yang sangat-sangat erat sekali, yaitu antara Yesus dengan objeknya, yaitu orang buta tadi. Apa kata ayat 7? Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Kalimat berikut, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Lihat, pergilah orang itu. Jadi si buta tadi berangkat menuju kolam Siloam. Kalau hari ini Bapak Ibu dikatakan kau berangkat menuju kolam renang, kolam yang terdekat di sana gelanggang remaja, mungkin mudah kita melakukannya ketika saudara dan saya, engkau dalam keadaan sehat-sehat, lengkap semuanya panca indera kita. Tapi bagaimana ketika orang buta yang sejak lahir, dia bukan buta karena kecelakaan, bukan karena buta sejak usia dewasa, tidak. Tapi sejak lahir dia belum pernah melihat terang, belum pernah melihat dunia ini, belum pernah melihat benda-benda yang lain. Semuanya sepanjang umurnya kegelapan yang menyelimuti kehidupannya. Tetapi lihat bagaimana usahanya, bagaimana jerih lelahnya, sampai dia menuju kolam Siloam. Dia tidak pernah tahu bagaimana bentuk kolam. Dia tidak pernah tahu bagaimana rupa daripada kolam tersebut. Bagaimana jalannya. Apakah naik, apakah turun, apakah terjal, apakah berbatu, ataukah jalannya baik. Tidak pernah dan belum pernah sama sekali. Tetapi lihat, karena kuasa Yesus yang memerintahkannya, yang mendorongnya, maka dia melakukan tindakan itu. Tindakan yang ekstra, tindakan yang di luar batas kemampuan, tindakan yang di luar daripada pemikiran. Kalau selama ini mungkin dia dituntun atau dia dipandu oleh orang lain, dan saya terlalu percaya, dia pun minta pertolongan kepada orang-orang yang dipercaya untuk memandu dia datang ke kolam Siloam. Tentu perjalanannya tidak mudah, tetapi itu yang ia lakukan. Ini adalah satu bentuk ketaatan. Ketaatan bukan hanya dapat kita melakukan akan hal itu. Adalah mudah kita melakukan. Sekalipun kita mengatakan sulit dan sukar untuk melakukan perkara yang Tuhan lakukan, yang firmankan. Tapi engkau dengan setia melakukannya setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Percaya akan mencapai kolam Siloam yang Tuhan tunjuk. Hari ini, langkah pertama saudara dan saya, itulah merupakan sebuah awal daripada ketaatan dalam hidup ini. Langkahnya apa? Langkah mematuhi dan melakukan daripada firman Tuhan. Sekalipun begitu banyak janji yang kita ucapkan, begitu banyak deklarasi yang kita ikrarkan dalam hidup ini, tapi tidak disertai dengan tindakan konkret, langkah pertama, maka itu bukan sebuah penghormatan kepada Allah. Bukan honor yang kita lakukan, tetapi justru kita mengabaikan. Ya, dengan berbagai-bagai alasan. Aku tidak mampu, aku tidak tahu, aku buta, tidak bisa melihat jalan ke situ. Kenapa Tuhan tidak langsung jamah dalam nama Yesus sembuh melihat? Tidak. Tapi ini yang Tuhan mau. Ada ketaatan yang keluar dari dalam hidup saudara dan saya. Tandanya engkau menghormati Tuhan. Mudah bukan menghormati Tuhan? Indah bukan menghormati Tuhan? Tetapi ingat, ketika yang harus kita lakukan di luar batas kemampuan kita, jangan pernah kita mundur. Jangan pernah kita ragu-ragu. Kemudian kamu mengatakan, aduh saya tidak bisa, saya tidak mampu. Tidak. Lihat, kita harus melakukan. Ada Yesus yang memimpin, ada Yesus yang menolong. Sehingga apa? Saudara dan saya, engkau mampu melakukannya. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi bentuk ketaatan, bentuk penghormatan kita kepada Allah adalah sikap taat. Yang kedua adalah bentuk yang patut untuk kita perlihatkan, yaitu sikap hati yang benar. Oh, ya. Sikap hati yang benar. Tadi sikap hati yang taat. Sekarang bagaimana sikap hati yang benar? Sebagai bentuk penghormatan, ya.
Mari kita boleh melihat ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Ayat 2. Yang mengatakan murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Cepat sekali para murid-murid ketika melihat sesuatu objek untuk diperbincangkan atau untuk didiskusikan, dengan mudah dia memberikan sebuah analisa-analisa yang kecenderungannya adalah merupakan sebuah penghakiman atau penilaian. Sekalipun kalimatnya dikatakan murid-muridnya bertanya. Kalimat tanya memang, tetapi Yesus tahu apa yang menjadi isi hati daripada para murid-muridnya. Bukan hanya sekedar mengisi pembicaraan, mengisi komunikasi dalam perjalanan. Ketika dia melihat seorang buta sejak lahir. Lihat. Mungkin seringkali para murid-murid sudah tahu orang ini buta sejak lahir. Tetapi pada momen tertentu, waktu mereka bersama-sama dengan Yesus, maka hal inilah yang disampaikan. Tetapi lihat, lewat dua analisa ini adalah merupakan bentuk kecenderungan hati manusia, sikap hati manusia. Lihat, hanya sikap hati manusia. Yang pertama adalah mereka menilai akan kelemahan orang lain. Kelemahannya didiskusikan, diperbincangkan, dipersoalkan. Berapa banyak dari antara kita manusia yang seringkali ketika melihat atau menemukan ada kelemahan daripada saudara kita, kelemahan-kelemahan orang lain, itu menjadi sebuah perbincangan, menjadi sebuah diskusi, menjadi sebuah percakapan yang hangat. Maka apa yang dinilai dari sana kita lihat bahwa mereka telah memisahkan strata kehidupan antara orang yang lemah dengan orang yang kuat. Mereka boleh menilai orang itu salah. Mudah sekali orang menilai orang itu salah, orang itu lemah, orang itu berdosa, orang itu berbuat jahat, seperti orang-orang Farisi. Ini kecenderungan manusia, menilai kelemahan orang lain. Pasti di samping itu juga menganggap dan menempatkan diri mereka lebih baik, lebih terhormat, dan lebih tinggi nilainya, martabatnya daripada orang yang buta sejak lahir. Murid-murid hanya ingin mencari kesalahan, mencari kelemahan. Itulah kecenderungan manusia. Bukan hanya manusia itu sendiri yang dinilai berdosa, tetapi dia mulai menilai juga bagaimana keluarganya, bagaimana kaumnya, bagaimana daripada kaum leluhurnya. Jangan dengan mengatakan orang itu sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Ini sesuatu hal yang lumrah yang kita saksikan. Oh, orang tuanya jahat, orang tuanya salah, maka sehingga keturunannya menanggung beban, menanggung persoalan, menanggung aib dan sebagainya. Ini penilaian manusia. Saya mau katakan, ini lumrah orang manusia menilai demikian atau menjustifikasi orang lain demikian. Tetapi bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara serta saya sekalipun, kali ini jangan kita menilai seperti orang dunia. Mari kita belajar menilai seperti Yesus. Mari kita gunakan seperti mata Yesus yang melihat ini sebuah objek yang merupakan sebuah penggenapan akan setiap rencana Allah supaya Allah dipermuliakan. Maka kalimat berikutnya dalam ayat yang ketiga mengatakan, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Melainkan pekerjaan-pekerjaan Allah, kuasa Allah, keselamatan yang daripada Allah harus dinyatakan di dalam orang yang lemah. Berarti orang yang menjumpai, orang yang menemukan sebuah kelemahan orang lain, bukan dia menilai daripada sisi negatif, nilai daripada dosa yang dilakukan atau orang tuanya, tetapi menilai sebagai sebuah peluang, sebagai sebuah kesempatan untuk keselamatan jiwa orang-orang yang lemah tadi.
Inilah yang Yesus pandang. Sehingga bagi kemuliaan nama Tuhan, ada honors yang diberikan sebagai penghormatan kepada Allah dalam sebuah bentuk kepedulian, dalam sebuah bentuk belas kasihan, dalam bentuk sebuah pelepasan kuasa Allah. Ketika Yesus melepaskan kuasanya atas orang buta tadi, maka orang buta itu sembuh. Tentu lahir daripada belas kasihan, daripada hati Yesus. Saudara-saudara sekalian, perpaduan antara tugas utusan dengan belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus, maka inilah yang akan menghasilkan sebuah mukjizat dan keselamatan bagi banyak orang. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, benar engkau diutus ke tengah-tengah dunia ini. Benar kita diutus untuk menjadi murid-murid Yesus. Ya, bahkan dikatakan selama aku dalam dunia ini, aku adalah terang dunia. Tapi artinya apa? Ketika Yesus tidak lagi dalam dunia ini, Yesus berkata, kamulah terang dunia. Sekalipun saudara dan saya bukan sumber terang, tetapi memancarkan terang, memantulkan terang, yaitu terang Kristus. Akan tiba waktunya nanti. Yesus mengatakan kamulah terang dunia. Dalam konteks ini Yesus adalah terang dunia. Ini yang Yesus mau. Bapak Ibu sekalian, penghormatan ini sangat luas terhadap Allah. Sikap hati, ya. Yang pertama, tidak menilai kelemahan orang lain. Yang kedua, tidak menghakimi secara sepihak. Jangan menghakimi orang lain. Jangan menghakimi saudara-saudara kita. Bahkan menghakimi diri sendiri sekalipun. Jangan pernah kita lakukan. Melainkan semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan saudara dan saya, di tengah-tengah kegagalan kita, di tengah-tengah sakit kita, di tengah-tengah persoalan hidup kita sekalipun, jangan pernah kita menilai daripada sisi kemanusiaan, tapi belajar dari sisi Allah supaya mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, dan saudara boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan kita. Ini rancangannya harus terus digenapi dalam hidup kita. Ya, sehingga apa? Patut untuk kita lakukan. Mari kita belajar, kita menilai atau menggunakan mata ilahi, mata Yesus untuk menilai keadaan, menilai orang lain, sehingga membangkitkan atau menimbulkan belas kasihan kepada sesama kita masing-masing. Jadi perkataan yaitu kemuliaan Allah nyata atasmu, bukan hanya sekedar orang lain hanya melihat ada kemuliaan Allah, tetapi kemuliaan Allah itu, terang Allah itu sendiri yang disampaikan oleh Nabi Yesaya harus dapat dirasakan, dinikmati oleh banyak orang yang sedang berjalan di dalam kegelapan akan dunia ini. Sehingga jiwa-jiwa mereka juga tertolong, terselamatkan, dicelikan seperti orang yang buta sejak lahir ini. Lihat, ada sebuah kerjasama yang intim, kerjasama yang indah antara Kristus dengan para murid-muridnya. Demikian juga kita pada akhir zaman ini, sebagai gereja Tuhan harus ada kerjasama antara gereja Tuhan, orang-orang percaya dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga menghasilkan banyak jiwa-jiwa kemuliaan Allah. Terang Tuhan sudah terbit atasmu. Nah, inilah yang menjadi pokok renungan kita pada pagi hari ini. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, semakin kita dibukakan akan wawasan, akan pengertian yang namanya tadi dimensi penghormatan dan kemuliaan kepada Tuhan, maka bersama dengan itulah akan terjadi proses yang namanya peninggian. Proses kehormatan. Kalau engkau menghormati Allah, maka engkau pun akan diangkat oleh Allah dalam kehormatan. Secara otomatis akan terjadi dalam hidup kita sekalian. Menghormati Tuhan artinya kita meninggikan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Ya, sehingga apa? Dalam langkah dan sikap kita sekalian, orang yang menghormati Tuhan, langkah-langkah hidupnya dikatakan adalah langkah-langkah dalam ketaatan dan untuk melakukan firman Tuhan, dan langkah-langkah untuk kita masing-masing, yaitu memiliki sikap hati yang benar. Semuanya ini dikerjakan, dilakukan dengan penuh sukacita, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan berbantah-bantah. Ayo
kita lakukan dengan sukacita, ya. Tetapi, lihat, tetapi kalimat pembaliknya tadi sungguh luar biasa. Terang Tuhan sudah terbit atasmu dan kemuliaan bagi kita sekalian. Luar biasa. Ada upah yang Tuhan sediakan. Ada berkat yang Tuhan siapkan ketika Bapak Ibu memiliki yang namanya terang Tuhan, yaitu penghormatan. Mari kita sambung lagi. Saya tutup dengan ayat yang terakhir. Saya mau kutip lagi kembali Yesaya pasal 60 tadi. Khususnya ayat yang ke-16. Ya, ini berkat yang Tuhan siapkan. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa. Engkau akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Berkat bangsa-bangsa yang dikumpulkan dengan susah payah oleh mereka. Semuanya akan datang ke gunungnya Tuhan. Inilah pemuliaan Sion akhir zaman ini. Kalau kita belum minum susu sampai kenyang, sampai puas, koreksi. Bukan salah Tuhan tidak memberkati saudara dan saya. Bukan salah Tuhan tidak memperhatikan doa dan tangisan saudara dan saya. Tetapi kita melalaikan menghormati Tuhan. Melalaikan sebagai penghormatan dosa kepada Dia. Sehingga kabut kemuliaan Allah tidak hadir dalam hidup kita masing-masing. Hari ini, di tengah-tengah masa kesukaran, di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit sekalipun, janji firman Tuhan, engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan minum susu kerajaan-kerajaan. Tentu yang berkualitas. Oh, semuanya yang berkualitas. Penyediaan Tuhan tidak biasa-biasa saja. Penyediaan Allah tidak sesuatu yang umum, yang jelek, yang kualitas ekonomi, tidak. Tapi penyediaan Allah bagi orang percaya semuanya kualitas super, kualitas yang dapat dinikmati. Lakukan, maka saudara akan memiliki sebuah hidup yang berkemenangan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Sekarang tiba waktunya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena ibadah pada hari ini disertai dengan perjamuan kudus yang merupakan meterai, yaitu melalui tubuh persekutuan, melalui tubuh dan darah Kristus Yesus. Sehingga setiap berkat yang disediakan, setiap keselamatan yang sudah kita genggam, tidak lagi dicuri, tidak lagi terhapus, bahkan tidak lagi gugur, tetapi tetap senantiasa menjadi milik daripada hidup saudara dan saya. Karena Yesus yang sudah memeteraikannya melalui tubuh dan darah Kristus Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi untuk kita menyambut perjamuan kudus. Bapa Allah dalam sorga Tuhan, penyampaian firman Allah pada minggu pagi hari sangat terbatas di tengah-tengah kelemahan hamba-Mu. Tetapi hamba percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan memberikan penguatan dan penyempurnaan lebih jauh lagi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga kami boleh memiliki sikap taat dan sikap hati yang benar. Dua sikap inilah yang harus terus-menerus kami kembangkan Tuhan. Sebagai penghormatan kepada Tuhan. Sebagai honor kepada Allah. Hidup kami Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang terus bekerja di tengah-tengah kami. Demikian juga Tuhan, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Yang adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus Yesus. Perjamuan ini bukan obat. Perjamuan ini bukan alat sesuatu yang kami memberhalakan. Tetapi yang sesungguhnya adalah Yesus, pribadi Yesus itu sendiri. Tapi lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus Yesus, kami sudah terhisap, kami sudah dimeteraikan, kami sudah dicangkokkan kepada kehidupan Kristus yang sejati. Yaitu pohon zaitun Kristus sejati itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat perjamuan kudus ini kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami ditambahkan iman percaya. Bahkan yang sakit tidak tertutup kemungkinan engkau sembuh oleh kuasa darah Yesus Kristus. Yang sedang berbeban berat dan bertanggungan berat hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan. Ketika engkau mengundang yang haus dan yang lapar, mari datanglah, makan dan minumlah.
semuanya Tuhan sediakan dengan gratis dan cuma-cuma, yaitu tubuh dan darah Kristus Yesus. Sekarang di hadapan kami sudah tersaji meja roti yang adalah tubuh dan darah Kristus Yesus yang diperlambangkan melalui roti dan anggur ini Tuhan. Sebelum kami memakan dan kami menerimanya, izinkanlah Tuhan Kau menguduskan, menyucikan daripada materi, daripada benda-benda ini Tuhan. Ini bukan lagi roti dan anggur, tetapi ini tubuh dan darah Kristus Yesus dalam iman percaya kepada Tuhan. Bapa Allah dalam sorga, turunlah berkat Tuhan, turunlah pengurapan-Mu, turunlah kemuliaan-Mu Tuhan, supaya ini menjadi sebuah kekuatan dalam persekutuan kami dengan Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dari roti dan anggur ini yang telah tersaji akan merubah menjadi tubuh dan darah Kristus Yesus yang sejati, sehingga kami makan minumnya menyatu dalam kehidupan Kristus. Dalam nama Yesus, turunlah berkat Tuhan lewat daripada tubuh dan darah Kristus ini. Gereja dikuatkan, gereja dipulihkan, umat kepunyaan Tuhan disembuhkan, ditahirkan dalam nama Yesus. Kami sambut daripada perjamuan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kuduslah yang memimpin dan menolong kami sekalian. Haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, marilah kita berdiri semua. Kita boleh memegang dalam tangan kanan kita, tangan kita masing-masing yang adalah tubuh dan darah Kristus Yesus. Dengan iman dan penuh penghormatan yang tinggi kepada Tuhan, kau melihat inilah sebuah perlambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan oleh karena dosa dan pelanggaran daripada kita sekalian. Dan ini adalah darah Yesus yang telah dicurahkan dan ditumpahkan sebagai penebusan dosa manusia seisi bumi ini. Sekarang sebelum kita memakan dan meminumnya, kita boleh mendengar firman Allah supaya ada dasar yang benar. Mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-becahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang sah dalam iman, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekarang silakan Bapak Ibu, kau boleh mengangkat cawan yang berisi anggur yang adalah darah Yesus. Dengan penuh hormat dan iman kepada Dia, dengarkan firman Allah sebelum kita makan minumnya bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Saudara-saudara yang sah dalam iman, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Demikianlah Tuhan, tubuh dan darah Yesus telah menyatu dalam kehidupan kami, telah membalut dan menyalut setiap kelemahan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak hidup di hadapan Tuhan untuk menghormati kekudusan Allah dan berjalan dalam pimpinan terang Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa dalam sorga, sekali lagi hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang tersebar di rumah tangga masing-masing, bagi orang-orang percaya umat Kristiani yang hari ini juga mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Engkau memberkati mereka, oleh Engkau boleh memimpin mereka sekalian,
Bahkan apabila sakit Tuhan, sekali lagi Bapak berdoa, sembuhkanlah mereka, tahirkanlah mereka. Hanya oleh satu kuasa, darah Yesus Kristus, engkau sudah disembuhkan. Maka daripada itu kami boleh beriman terus kepada Tuhan. Yang lemah kau kuatkan Tuhan. Yang hari ini tidak ada berkat makanan dan minum, Tuhan sanggup menyediakan. Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan bagi orang-orang yang percaya. Tuhan, terima kasih Bapa. Damai sejahtera Tuhan boleh meliput atas kami sekalian. Kami berdoa juga Tuhan di tengah-tengah masa kesukaran ini. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Khususnya bagi negeri dan bangsa kami. Hamba terus berdoa Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau ya sendiri yang boleh menyertai dan memberikan kekuatan. Bapa dalam sorga, pemimpin bangsa kami juga sama berdoa. Biar roh Tuhan boleh menguasai hati dan pikiran mereka. Mereka bekerja dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Dalam pimpinan daripada roh Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kuatkanlah jemaat-Mu Tuhan. Buka jalan bagi kami sekalian. Supaya masa normal yang akan datang juga kami boleh bersama-sama beribadah secara bersama. Secara berkomunitas. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Sorgawi. Terima kasih buat kesempatan hari yang baik ini yang Tuhan sediakan. Sekarang saudara-saudara yang sah dalam iman, marilah kita mengakhiri ibadah ini. Seraya kita boleh menerima, mengangkat tangan dan terimalah berkat yang daripada Allah. Saudara yang sah dalam iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin.